Hai semuanya, selamat pagi. Kita bertemu lagi di mata kuliah pengantar metode penelitian dengan topik yang ke-10, masih seperti minggu lalu, yaitu penelitian kuantitatif. Tetapi hari ini kita akan fokus pada subtopik yaitu validitas, reliabilitas, serta tahapan penelitian kuantitatif. Oke, kita langsung saja. Ini kita ulas dulu sebentar yang minggu lalu bagaimana menemukan permasalahan dalam studi kuantitatif, ya, dan bagaimana membuat perumusan masalahnya. Intinya dalam rumusan masalah itu kita harus tahu dulu fenomena atau masalah apa yang ingin kalian teliti, ya. Kemudian rumusan masalah merupakan uh, fokus pertanyaan, fokus dari penelitian kamu uh, berupa pertanyaan inti dari penelitian kamu, ya. Jadi ini adalah contoh-contoh rumusan masalah dari tiap jenis studi kuantitatif. Ada deskriptif, ada komparatif, dan asosiatif. Oke. Hanya berupa kalimat pertanyaan, ya. Nah, untuk hipotesis seperti yang minggu lalu kita bahas bahwa hipotesis adalah dugaan sementara dalam penelitian kalian. Jadi kalau penelitian kalian tentang asosiatif atau hubungan, dugaan sementara kalian bisa berupa bahwa ada hubungan dan tidak ada hubungan. Jadi dari hasil penelitian kamu ada dua kemungkinan besar, yaitu ada hubungan antara variabel yang kamu teliti atau tidak ada hubungan dengan variabel yang kamu teliti, ya. Jadi seperti contoh yang di sini ada H0 dan HR. Saya rasa kalian pernah sudah dijelaskan oleh Bu Robik dalam penelitian dalam mata kuliah statistik, ya. Ada hipotesis kerja, ada hipotesis nol. Jadi kalau hipotesis kerja itu adalah yang berupa jawaban sementara, ya, berupa jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Biasanya didasarkan dari teori atau H0-nya adalah teori yang digunakan masih diragukan. Jadi ada begini, kalau ingin mudahnya ada H0 dan HA. Kalau H0 itu biasanya yang kita tulis adalah tidak ada hubungan, ya. Sedangkan HA atau hipotesis kerja itu ada hubungan kalau kita ngomongin studi asosiatif, gitu ya. Kenapa kita ngomong yang H0 itu tidak ada hubungan? Karena teori yang digunakan masih diragukan. Atau istilahnya tidak sesuai dengan teori H0 itu. Nah, hipotesis kerja itu yang didasarkan teori. Kenapa didasarkan teori selalu menyatakan yang ada hubungan, ada perbedaan dan sebagainya? Kalau kamu membuat landasan teori atau latar belakang masalah, kamu mesti melihat bahwa ada kesenjangan, ya, ada kesenjangan antara Dasein dan Dasonen, antara teori dengan kenyataan. Nah, seperti itu. Kalau kita melihat bahwa sebenarnya ada kesenjangan dan kita mengambil dua variabel, misalnya kita pakai studi asosiatif, kita melihat bahwa secara teori itu sebenarnya ada hubungan. Ya, secara teori itu ada hubungan. Berarti itu kita sebut hipotesis kerja. Tetapi secara kenyataan bisa jadi tidak ada hubungan. Jadi itu yang disebut hipotesis nol. Gitu. Oke. Cukup untuk hipotesis. Nah, kemarin kita juga sempat bahas sekilas tentang analisis data, ada parametrik dan non parametrik. Dalam analisis data, ini yang kita peran menggunakan peran SPSS atau software analisis data lainnya, bisa seperti Lisrel, kemudian macam-macam, ya. Excel pun masih bisa. Statistik deskriptif dan statistik inferensial ini yang harus kamu lakukan. Kalau kamu menggunakan studi deskriptif, studi kuantitatif deskriptif, otomatis hanya statistik deskriptif analisis data yang kamu gunakan. Sedangkan kalau kamu menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang komparatif dan asosiatif, kamu harus menggunakan dua hal ini dalam menganalisis data, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif ini adalah deskripsi data subjekmu.
ya. Data yang terkumpul seperti apa. Sedangkan inferensial ini ingin membuat kesimpulan dari populasi. Artinya begini, statistik inferensial ini biasanya menguji hipotesis kamu. Hipotesis kamu di awal tadi adalah misalnya bahwa ada hubungan atau tidak ada hubungan. Nah, kamu ingin menguji yang benar yang mana? Ada hubungankah atau yang tidak ada hubungankah? Nah, itu menggunakan statistik inferensial. Loh, kenapa jenis penelitian kuantitatif deskriptif tidak ada statistik inferensial? Tidak ada hipotesis dalam statistik deskriptif. Kenapa? Karena tidak ada hipotesis. Kalau tidak ada hipotesis, kita tidak bisa menguji apapun, gitu ya. Jadi ketika kamu mencantumkan, merumuskan hipotesis, otomatis kamu harus menggunakan statistik inferensial. Nah, statistik inferensial sendiri dibagi menjadi dua macam, ada parametrik dan non-parametrik. Kalau parametrik, kamu harus tahu bahwa datamu berdistribusi normal. Ketika tidak berdistribusi normal, otomatis kamu harus berpindah ke statistik non-parametrik. Ya, itu ciri utamanya. Nah, yang saya tuliskan di sini ini adalah nama ujinya ya, nama jenis ujinya untuk menguji hipotesisnya. Jadi kalau uji T dan uji Z ini bisa kita dalam memilih penelitian kuantitatif komparatif, kamu bisa melakukan uji Z dan uji T, ya. Oke. Nanti detail-detailnya kalian akan pelajari di statistik bagaimana teknis menggunakan teknik analisis ini. Nah, kita langsung masuk ke subtopik yang baru yaitu validitas dan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Nah, kita lihat dulu ini ya, reliabilitas dan validitas. Kita ada dua macam reliabilitas dan validitas. Ini harus ada dalam sebuah penelitian ya, terutama yang menggunakan sebuah alat ukur. Yang mana masih ingat ya instrumen pengumpulan data, kan kamu menggunakan alat ukur itu. Menggunakan instrumen yang kita sebut alat ukur. Nah, instrumen itu harus diuji valid atau reliabelnya. Apa itu valid dan reliable? Valid dan reliable itu kita bisa sebut dalam bahasa Indonesia adalah kesahihan dan keterandalan. Artinya begini, instrumen kamu atau skala kamu atau angket kamu atau kuesioner kamu itu sudah valid atau tidak? Sahih enggak? Apakah memang mengambil data yang sebenarnya atau enggak? Apakah cocok enggak sih untuk subjek kamu? Nah, itu gunanya validitas dan reliabilitas. Ya. Kita lihat dulu, validitas alat ukur kuantitatif. Pengertian valid sebenarnya dapat dibagi menjadi dua segi ya. Yang pertama, bila kita menyusun suatu instrumen atau alat ukur tadi, penyusun berusaha memilih soal-soal yang secara logis diperkirakan dapat mengukur apa yang mau diukur, baik menurut pertimbangan sendiri maupun setelah bertukar pikiran. Yang kedua, bila instrumen yang telah digunakan, validitasnya dapat diukur dengan membandingkan hasil pengukurannya dengan hasil pengukuran lainnya. Artinya, gini, menggunakan dua instrumen supaya tahu valid atau tidaknya. Oke. Kita balik lagi ke sini. Jadi intinya dalam validitas itu adalah kamu ingin mengetahui alat ukurmu, ya, instrumen kamu benar-benar mengukur variabel yang kamu inginkan atau tidak, gitu, ya. Intinya seperti itu. Oke, 3 konteks konsep validitas dalam bidang psikologi. Selain tadi validitas alat ukur, sebenarnya kita ada 3 macam gitu ya. Ada validitas penelitian, ada validitas item. Item itu adalah butir soal, butir pernyataan ya, dan validitas tes. Validitas penelitian ini kita ingin melihat sebenarnya ada validitas internal dan eksternal. Artinya begini, apakah hasil penelitian sesuai dengan kondisi sebenarnya? Kamu mengambil subjek yang sesuai atau tidak?
Itu validitas internal, ya, sesuai dengan kondisi real di lapangan apa enggak. Validitas eksternal, kesesuaian antara generalisasi hasil penelitian dengan keadaan sebenarnya. Oke. Nah, cara untuk meningkatkan validitas internal dalam non-eksperimen, artinya tadi deskriptif, kemudian komparatif, asosiatif gitu ya, itu berdasarkan pada tahap penulisan instrumen yang benar. Jadi validitasnya supaya benar-benar, jadi penelitianmu supaya valid ya, harus dilihat, harus ditelaah apakah tahap pembuatan alat ukurmu sudah benar atau tidak. Oke. Nah, kalau misalnya kamu menggunakan studi eksperimen, jenis penelitian kuantitatif eksperimen, ada pengontrolan variabel pencemar atau variabel yang di luar hasil penelitian, yang di luar penelitian tapi mempengaruhi hasil. Contohnya gini, kamu ingin meneliti pengaruh warna pada memori. Nah, pengaruh warna pada memori. Nah, jangan sampai ya, ketika kamu melakukan eksperimen tentang pengaruh warna pada memori, subjek yang kamu pilih mengalami gangguan ingatan atau otaknya mengalami gangguan, misalnya seperti itu ya, atau dia buta warna. Nah, hal-hal seperti itu yang akan mencemari hasil penelitian. Coba bayangkan kamu tidak menanyakan subjekmu buta warna atau tidak. Nah, ketika kamu ajak dia menjadi subjek, hasilnya akan berubah. Dalam arti berubah akan sangat berbeda dari yang kamu harapkan. Hipotesis sementara kamu. Ya. Nah, subjek yang seperti itu sebaiknya tidak dipilih sehingga perlu dikontrol. Jadi, pemilihan subjek harus sangat-sangat dikontrol. Nah, variabel lainnya yang perlu dikontrol adalah tingkat pencahayaan. Bisa jadi warna yang kamu munculkan itu ketika cahaya di ruangan tersebut tidak begitu terang sehingga warnanya berubah gitu ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi hasil penelitian dan hal-hal seperti itu yang harus dikontrol. Itu dalam eksperimen. Nah, sedangkan cara untuk meningkatkan validitas eksternal adalah memilih sampel yang tepat dari populasi yang diteliti. Ingat, validitas eksternal itu adalah kesesuaian antara generalisasi hasil penelitian dengan keadaan sebenarnya. Artinya, populasimu atau sampel yang kamu pilih harus benar-benar representatif dari populasimu. Ya. Jadi contoh misalnya kamu populasinya adalah anak pang, gitu ya. Anak pang yang tinggal sendiri, itu misalnya ya populasinya. Tetapi kamu memilih sampel ternyata acak, jadi nggak ngelihat bahwa dia tinggal sendiri, tinggal dengan orang tua dan sebagainya, sehingga kamu ambil. Nah, ini ketika kamu memilih sampel yang tidak sesuai dengan populasimu, ini kita bisa bilang validitasnya rendah karena tidak sesuai dengan populasi. Jadi nggak bisa sebenarnya kita ambil kesimpulan bahwa sampel ini, bahwa hasil dari penelitian ini berlaku untuk populasi tersebut. Oke. Nah, kemudian validitas item. Nah, validitas yang ketiga ini ya, nanti validitas item dengan validitas alat ukur ini saling terkaitan ya, bahwa membahas tentang validitas dalam sebuah alat ukurnya. Nah, sedangkan validitas item ini melihat bahwa tiap pernyataan yang ditunjukkan dalam instrumen atau alat ukur itu ada hubungannya enggak? Setiap item, setiap pernyataan. Jadi misalnya ada 10 soal. Setiap soal itu memiliki hubungan enggak dengan soal yang lain? Ya. Karena sebenarnya dalam instrumen atau alat ukur penelitian atau skala psikologi itu harus memiliki korelasi, harus memiliki hubungan antar item dengan totalnya juga. Ya, teknisnya seperti apa? Teknisnya adalah seperti bahwa setiap pernyataan itu harus, kan kita pertama kita harus tahu bahwa item itu
harus mengukur apa yang diukur, ya. Nah, sedangkan ketika kamu membuat pernyataan-pernyataan tersebut dalam sebuah skala atau dalam sebuah instrumen, eh, itu kan menyusun sebuah variabel, ya, menyusun sebuah variabel. Nah, menyusun sebuah variabel itu kan harus saling berkaitan. Nah, sehingga setiap pernyataan yang kamu buat itu harus saling berhubungan. Detailnya kamu nanti akan pelajari dalam penyusunan skala psikologi. Bahwa dalam intinya validitas item ini, ya, validitas item ini adalah kita mengukur apakah ada hubungan antara skor butir pernyataan dengan skor total atau dengan dengan item lainnya. Oke. Nah, sedangkan validitas tes ini yang paling sering kita fokuskan, gitu ya. Kalau yang di validitas penelitian ini biasanya sudah sesuai dengan desain penelitian. Jadi sudah ada tingkatannya, sudah ada tahapannya, begitu ya. Nah, namun yang validitas tes ini yang harus kita pilih, ya, yang kita harus sesuaikan. Oke, validitas tes ini adalah, atau kita bisa sebut validitas alat tes, itu kita ingin tahu bahwa alat tes kita atau alat ukur kita itu benar-benar ingin mengukur apa yang harusnya diukur. Ya, ada 3 macam: content validity, construct validity, sama criterion related validity. Jadi ada 3 dari isi yang ingin diukur, konstruksi teoritis yang ingin diukur, dan yang terakhir membandingkan berdasarkan kriteria. Oke, ini tiga jenis validitas yang bisa kamu pilih, ya. Kalau yang content validity atau validitas isi, ini adalah kamu mau tahu sejauh mana isi sebuah alat ukur dapat mengukur yang seharusnya diukur. Jadi gini, kalau kamu ingin mengukur berat badan, pakai timbangan apa? Timbangan berat badan, bukan timbangan tepung atau timbangan dapur, ya kan? Kalau kamu ingin mengukur panjang meja, kamu menggunakan penggaris atau meteran juga bisa, ya. Tetapi kalau kamu menggunakan jengkal tanganmu, ya, apakah itu bisa mengukur benar-benar valid atau tidak? Tidak, ya, karena kamu menggunakan alat yang tidak bisa mengukur apa yang ingin kamu ukur, ya. Kamu ingin mengukur berapa meter atau berapa senti panjang meja, kamu menggunakan jengkal, ya. Menggunakan telapak tanganmu mengukur ada berapa telapak tangan untuk mengukur panjangnya meja. Nah, ini kalau dari segi validitas isi, ini tidak valid, benar-benar tidak valid, karena dia alat ukur yang digunakan jengkal tangan tadi tidak dapat mengukur yang seharusnya diukur, karena kita ingin sentimeter, ya kan? Berarti kita harus menggunakan penggaris, ya. Nah, caranya bagaimana kita bisa tahu ini valid atau enggak secara isi, ya, secara konten? Kita menggunakan yang namanya pendapat ahli atau professional judgment atau expert judgment. Nah, siapakah expert judgment? Adalah orang-orang ahli atau orang-orang yang memahami proses pembuatan alat ukur dan memahami variabel yang kamu ukur. Jadi misalnya kamu tentang motivasi karyawan, ya. Nah, kamu bisa cari dosen atau praktisi atau psikolog atau HRD, itu bisa menjadi professional judgment. Kebanyakan dari kakak tingkat kalian menggunakan dosen pembimbing, dosen lainnya yang sesuai dengan topik kamu. Jadi kalau misalnya tentang klinis anak, ya berarti nanti larinya ke dosen yang fokus bidang minatnya adalah klinis anak, gitu ya. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua, konstruk teoritis yang ingin diukur atau construct validity. Jadi
ini lebih pada menggunakan software ya, software analisis data. Karena kita ingin melihat apakah hasil dari apakah variabel tersebut memang tepat sesuai dengan teori atau enggak. Kita menggunakan metode yang disebut analisis faktor atau multi-thread multi-method. Nah, ini menggunakan software ya. Tidak menggunakan seperti yang pertama, content validity dengan hanya menggunakan professional judgment bisa, tapi yang kedua ini harus menggunakan software. Nah, construct validity ini kita mengkonstruk. Construct ingat ya, construct itu adalah konsep yang bisa diukur. Jadi benar-benar melihat bahwa variabel kamu ini ya, apakah memang tepat atau tidak. Sebenarnya konsepnya sama, cuma kalau yang konsepnya sama dengan content validity, tapi kalau content validity hanya melihat apakah alat ukurnya bisa mengukur yang seharusnya diukur. Sedangkan kalau construct validity, apakah teori yang digunakan untuk meneliti variabel tersebut sudah tepat atau berbeda. Gitu. Oke, dan yang ketiga, membandingkan berdasar kriteria. Menggunakan pembanding. Ya, ada alat ukur yang lain yang sudah valid. Jadi misalnya kamu ingin mengukur kecerdasan emosional, kamu menggunakan alat ukur sendiri. Sedangkan di luar sana sudah ada alat ukur yang teruji valid atau enggaknya. Nah, kamu berikan dua alat ukur. Ya. Alat ukur kamu dan alat ukur orang lain yang sudah valid. Kamu berikan kedua-duanya. Nah, itu kita sebut criterion related validity. Ya. Oke. Kita balik lagi ke bagan. Nah, ya. Ini ya. Ada validitas isi, ada validitas kriteria, ada validitas konstruk. Nah, divergent validity ini termasuk mengukur konstruk yang berbeda. Jadi kita melihat apakah alat ukur yang berbeda, dua alat ukur yang berbeda untuk mengukur dua konstruk yang berbeda juga. Ya. Sedangkan convergent itu adalah dua alat ukur yang sama untuk mengukur untuk konstruk yang sama. Jadi seperti ini. Convergent itu adalah kamu memberikan alat ukur ya, memberikan alat ukur yang sama. Tadi yang seperti saya bilang ya, bahwa memberikan dua alat ukur yang sama-sama menjelaskan tentang kecerdasan emosional. Sedangkan divergent itu kamu ingin misalnya satunya adalah tentang kesejahteraan psikologis dan yang satunya adalah tentang depresi. Nah, ini kan adalah dua hal yang berbeda. Namanya saja divergent, jadi adalah membandingkan dua hal yang berbeda tadi. Oke, itu validitas. Sekarang kita masuk ke reliabilitas. Nah, kalau reliabilitas ini adalah keakuratan. Apakah alat ukur yang dipakai tersebut tepat untuk mengukur konsep yang hendak diukur? Tepat atau tidak? Tepat sasaran atau enggak? Gitu ya. Dan apakah hasilnya akan bisa relatif konsisten apabila pengukuran itu dilakukan berulang kali? Misalnya diberikan lagi, hasilnya kurang lebih sama. Gitu ya. Atau kita bisa sebut juga reliabilitas adalah tingkat keajekan alat ukur. Sehingga digunakan kapan, oleh siapa saja itu relatif sama, relatif benar, relatif tepat gitu ya. Jadi kalau misalnya alat ukur ini reliable, itu pasti akan terlihat keajekannya gitu. Ada beberapa jenis, ada stabilitas, ekuivalen, konsistensi internal, dan reliabilitas unparameter. Nah, biasanya itu lebih pada sederhana biasanya ya, hanya alpha Cronbach untuk reliabilitas alat ukur. Jadi ini hanya jenis-jenisnya saja yang mau digunakan yang mana. Oke, kalau stabilitas, reliabilitas tes ulang itu adalah alat ukurmu itu kamu berikan hari ini ya. Supaya tahu dia ajek apa enggak, supaya tahu tepat sasaran apa enggak. 1 bulan lagi kamu kasih lagi alat tesmu, alat ukurmu.
Apakah hasilnya sama tiap subjek? Kalau sama berarti uh, reliable ya. Alat ukurmu reliable. Nah, kalau ekuivalen bentuknya adalah jadi diberikan bersamaan ya. Tetapi diacak. Jadi yang soal alat ukur yang A dan B itu sebenarnya kontennya sama ya. Cuma diacak. Yang satu misalnya pernyataan nomor satu itu ada di nomor satu, sedangkan di alat tes yang satunya itu berada di nomor 30. Hanya diacak, tetapi kontennya sama. Oke. Nah, kalau konsistensi internal atau belah dua, split half reliability atau kesamaan rasional. Konsistensi internal ini ada dua macam ya. Ada menggunakan belah dua atau hanya sekedar konsistensi internal. Nah, kalau yang belah dua, ini kamu bagi dua soal kamu. Jadi ada 50 soal, kamu bagi dua, 25, 25. Dan kamu berikan dalam dua waktu yang berbeda. Oke. Nah, yang keempat, reliabilitas antar iter. Jadi ini nggak ngomongin reliabilitas instrumen, tetapi reliabilitas atau konsistensi hasil pengukuran. Jadi ini menggunakan apa ya? Tidak disebarkan kepada subjek ya, tetapi pada penilai. Ini yang nomor 4 paling sering digunakan untuk tes prestasi. Tes prestasi itu yang hubungannya dengan knowledge dan sebagainya. Nah, bagaimana hubungan antara validitas dan reliabilitas? Validitas itu mempermasalahkan kesesuaian antara konsep dan kenyataan empiris, ya. Jadi valid apa enggak sih? Kemudian reliabilitas adalah kesesuaian hasil pengukuran di tingkat kenyataan empiris. Oke. Tahap-tahap penelitian kuantitatif sederhana sebenarnya. Tinggal mengikuti alurnya ini aja. Ketika kamu menemukan atau sudah tahu fenomenanya seperti apa, pilihlah masalah atau ide penelitian tersebut. Fokuskan sehingga bisa membuat perumusan masalah. Sehingga ketika kamu membuatkan rumusan masalah, otomatis judul juga sudah bisa terbentuk. Kemudian, mulailah lakukan pelacakan informasi tentang penelitian terdahulu. Penelitian-penelitian sebelumnya, biasanya minimal 5-10 tahun. Jangan mengambil penelitian terdahulu yang tahun 1980, 1970 dan itu sangat tidak update ya. Idealnya 5-10. Kemudian tentukan variabel yang akan diteliti. Kalau sudah, rumuskanlah hipotesis kamu. Ya. Sebenarnya wajar ketika kamu pada tahap kedua belum menemukan variabel kamu masih bingung sebenarnya apa sih kamu mau meneliti apa sih. Jadi bisa cari dulu informasi dari penelitian dahulu sehingga kamu bisa membentuk variabel sehingga nanti judulnya atau perumusan masalahnya akan jauh lebih lengkap, lebih jelas gitu ya. Nah, ketika sudah merumuskan hipotesis, otomatis kamu harus merumuskan teori yang akan digunakan. Ya. Dan kemudian penentuan desain penelitian, mau metodenya seperti apa, pakai jenis kuantitatif yang seperti apa, sampelnya apa, pakai teknik sampel apa, instrumennya dari mana, buat sendiri atau adaptasi, kemudian lakukanlah pengambilan data. Oh, jangan lupa di langkah ke-7 itu kamu harus melakukan validitas isi. Ya, yang tadi saya bilang ketika kamu harus sebelum terjun ke lapangan, sebelum mengambil data, kamu harus menguji dulu valid atau enggaknya melalui validitas isi. Dan yang terakhir, sebenarnya langkah terakhir ini dalam statistik dalam ya menguji hipotesis ya. Kemudian yang terakhir penarikan kesimpulan berdasarkan hasil uji hipotesis. Jadi sebenarnya penggunaan SPSS atau statistika itu hanya di poin nomor 9, tetapi lengkap ya, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, yang terakhir adalah pelaporan. Oke, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan tuliskan di forum diskusi. Semoga bisa dipahami dan jangan lupa minggu depan kita akan ada presentasi.
Bagi yang bertugas silahkan kirimkan filenya ya. Oke, terima kasih dan selamat pagi.